wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kunta fi qablatin min hadha fakashafna 'anka ghitawaka fastabara yawma hadid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini memang baru kali ini, cuma masuk ke sini bukan baru kali ini. Pada waktu Pak Abdullah meninggal, daerah situ, saya adakan tausiah juga di sana. Terus sholat di sini, sholat asar yang baru sana. Terus kalau ke masjid yang sebelah belok ini ke sana itu bisa dapat punya aparat sana untuk tausiah, tapi di sini pada kali ini. Nah, saya adalah lahirnya di Lahat, Sumatera Selatan. Alamat saya sekarang di Pondok Cabe. Sana itu kita ada pesantren namanya Hazanah Pendidikan, membawahi anak yatim, piatu, fakir miskin dan tunanetra. Dan kita juga ada Zoom meeting sehari dua kali saja. Malam nyanyi Zoom dan jam 7 pagi. Nah di sini ada anggotanya yang ada rajin ikut Zoom. Itu ada Bu Wiwit. Bu Wiwit itu hadir dia setiap hari ngaji Quran di Zoom meeting meditation jam 8 malam dan jam 7 pagi setiap hari. Nggak ada bolosnya kecuali kalau saya ada acara. Jadi saya tinggal di Pondok Cabe. Dulunya saya kerja di Departemen Agama dulu. Departemen Agama, tapi sudah lama pensiun. Malah saya pensiunnya di pensiun ini karena sering membawa haji umroh gitu. Dan setelah itu saya membuka yayasan gitu. Demikianlah kali kenalan kita yang baik. Kita kan di hidup ini tidak mau rugi. Orang siapa yang mau rugi ini orang masa muda nggak mau rugi, masa tua nggak mau rugi, apalagi masa di akhirat. Dan juga orang pedagang siapa yang mau rugi? Bukan saja pedagang, guru nggak mau rugi, dokter nggak mau rugi, notaris nggak mau rugi, semua orang tidak mau rugi. Allah kasih tahu kalau kamu tidak mau rugi, ada 3 amalan. Amalan itu 1 ngaji, 2 sholat, 3 sedekah, infak sedekah. Nah kita lihat ayatnya, bukan kata saya ini, kata Allah surat 35 ayatnya 29 dan 30. Suratnya 35, 29, 30. Nanti saya minta ada yang baca artinya. Saya bapak-bapak 3 orang baca artinya, nanti ibu-ibu baca 3 orang lagi. Jadi supaya kita jadi ada ada aplikasi Al-Quran supaya bergairah ini ngajinya. Baik, suratnya 35, 29, 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Berarti kalimat 29, 30. Bapak-bapak
dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Terus agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Mensyukuri. Jadi Allah beritahu 3 malam ini orang-orang selalu membaca Al-Quran, ngaji jadi Quran. Yang kedua, orang-orang yang sholat minimal yang sholat 5 waktu. Apalagi kalau 5 waktu tahajud sudah pernah tinggal, duha juga, qobliyah ba'diyah juga lebih bagus lagi. Dan yang ketiga, orang yang menginfakkan setiap dapat rezeki, kapan saja, dimana saja dapat rezeki, Jika itu sudah sedekahin, yang dimakan semua. Nah, di situ ada hak orang lain dalam rezeki kita itu. Nah, kalau orang punya amal 3 ini, ngaji, sholat, dan sedekah ini, 1 menjamin mereka itulah orang-orang yang tidak akan pernah rugi. Apapun kegiatannya, apapun dagangnya, apapun usahanya, tidak akan rugi. 1. Berarti dunia akan rugi, apalagi akhiratnya. Masa muda akan rugi, masa tua juga akan rugi. Dan yang kedua, pahalanya sempurna, pahalanya full week. Yang ketiga, memberikan karunia. Apa sih karunia itu? Senang, bahagia, semuanya mudah, semuanya gampang. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa dan kesalahannya. Jadi banyak dosa, banyak salah, tapi kalau ada 3 ini, Allah mengampuni dosa-dosanya semua. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Subhanallah. Semestinya kita wajib bersyukur kepada Allah. Ini Allah bersyukur kita, gara-gara kita kerjakan yang 3 ini. 3 ini, nah ngaji, sholat, infak. Sekarang kita bicarain yang ngaji dulu. Nah, cuman ngajinya bagaimana ngajinya? Usahakan kalau ngaji itu ya, sebetulnya ngaji itu kalau kita lihat di Quran itu nggak boleh yang ngaji kejar khatam, sebulan khatam, 3 bulan 3 kali khatam, kalau Ramadan 3 kali khatam. Sebetulnya itu Allah melarang itu. Yang maunya Allah kalau ngaji itu baca, lihat artinya, paham amalin, baca, lihat artinya, paham amalin. Nanti kami akan memberikan ilmunya semua. Kalau kita lihat surat 75 ayat yang 16 sampai 19. Surat 75 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Thumma inna alaina bayana. Shadaqallahul azim. Jangan engkau Muhammad gerahkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, jadi Allah tahu jangan menggerakkan lidahmu itu untuk baca Quran cepat-cepat. Jadi yang itu nggak suka sekarang yang baca khatam, lagi baca khatam. Ya kayak saya masih kecil dulu, saya masih pesantren dulu begitu. Selera ini bawa lagi. Sampai Allah akan berikan, kami akan berikan memenuhi hati kamu itu dengan Quran ini. Tapi bagaimana cara bacanya? Kalau mau dipenuhi oleh Allah, hati kita oleh Quran ini, baca, lihat artinya, paham amalin. Baca, lihat artinya, paham amalin. Allah mulai lagi, kami nanti akan memenuhi dada kamu itu dengan pengetahuan Quran. Luar biasa. Nah, jadi makanya cara bacanya pun anda kasih tahu. Nah, kenapa Quran ini sangat penting sekali?
Qurannya sangat penting sekali. Karena kalau kita selalu baca Quran, selalu ngaji Quran, selalu sholat, selalu infak itu, sebetulnya kita itu dijamin oleh Allah. Kamu adalah manusia yang terbaik. Coba dijamin Allah. Mana jaminan dari Allah? Kalau jaminan manusia, maybe yes, maybe no, maybe right, maybe wrong. I am just human being like you too. Kalau jaminan dari saya, ya bisa iya, bisa enggak. Saya manusia, sama kayak anda semua. Tapi yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong ini Allah. Coba kita lihat suratnya 3, jadinya 138, 139. Surat 3, 138, 139. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ini Quran ini penerangan semua manusia, mau iman gak iman. Dan kalau manusia itu ingin terang hidupnya di dunia, terang hidupnya di akhirat, terang segala-galanya, ini Quran. Bukan saja dia penerangan, dia juga petunjuk hidup. Dia penerangan, dia petunjuk hidup, dan dia juga pelajaran. Tapi yang dapat petunjuk pelajaran bagi orang bertakwa saja. Kalau untuk penerangan bisa semua orang. Nah, sampai-sampai Allah akan, kalau kamu jadikan Quran ini bacaan, kajian, maka Allah jamin kamu jangan merasa sedih hidup ini, jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah diri. Kamulah orang-orang yang the best people on this world. Kamulah orang-orang yang paling hebat di dunia ini. Itu jaminan itu. Yang ngomong Allah. Namanya si baca Quran itu ya. Tapi itulah masih langkah kita. Kalau orang ini baca Quran, sama artinya itu masih langkah ya. Nah, bukan saja itu sebetulnya. Quran ini nuntun kita. Jadi kalau kita ini hidup ini pengen jalan yang lurus menuju surga. Kalau kita ini pengen kita ini hidup kita ini mengumpulin banyak pahala. Ya ini ngaji. Coba lihat surat 17 ayat 9. 17:9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ya, jadi sudah dikasih ibu-ibu mainnya. Baik, lain pertanyaan tentang hai manusia. Allah panggil hai manusia. Telah datang kepada kamu Allah dengan pelajaran dari Tuhanmu. Berarti Quran ini pelajaran. Pelajaran yang tidak pernah ganti silabusnya. Pelajaran yang tidak pernah ganti kurikulumnya. Pelajaran yang tidak pernah ganti bukunya. Pelajaran yang tidak pernah ganti dosennya. Inilah Quran. Jadi sudah Al-Quran yang mengatakan nuntun kamu ke jalan yang lurus, dan Quran ini juga bawa pahala.
Ini ditambah lagi Allah katakan Quran ini adalah datang kepada kamu, Quran ini adalah untuk apa katakan? Udah pelajaran. Yang kedua, obat. Siapa sih yang nggak butuh sehat? Ini ada obatnya. Obatnya gratis, praktis lagi, tanpa overdosis. Dan yang ngomong Allah. Kalau ini iklan obat ini obat mujarab, obat lanjut, belum tentu. Obat ini kalau mau minum ini nanti kalau mau jadi begini, belum tentu. Tapi kalau Allah yang mengiklankan di Quran ini pasti benar. Nah, jadi dalam Quran ini dia pelajaran. Dia juga berarti dia juga obat, dan dia juga petunjuk hidup, dan dia juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sampai Allah katakan, katakanlah ya Muhammad, mestinya kamu senang membaca Quran, bahagia adanya Quran. Kenapa? Quran itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia. Orang ngumpulin emas 100 kilo emas, Quran lebih baik. Orang ngumpulin rumah sebanyak-banyaknya, Quran lebih baik. Orang ngumpulin mobil mewah 100 biji, Quran lebih baik. Jadi nyelamatkan kita. Dia nuntut kita juga jalan lurus. Dia juga bawa kita pahala yang besar. Nah, tapi kalau orang tahu, masalahnya kadang-kadang orang nggak tahu kalau seperti itu pentingnya Al-Quran itu. Nah, malah bukan saja untuk nuntut kita hidup di dunia supaya kita banyak berpahala. Quran ini masih banyak lagi teman-teman. Manfaatnya kalau kita kaji, kita baca. Coba lihat surah 58 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, kita lihat. Jadi pertama Allah kasih tahu ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikasih tahu, bila kamu dikasih tahu nih, dikasih tahu apa? Dikasih tahu tentang ada pengajian di majelis taklim. Lapangkanlah waktu untuk hadir pengajian di majelis taklim. Kalau kamu lapangkan waktu hadir di majelis taklim, maka Allah katakan Allah akan lapangkan juga urusan kamu. Bila kamu suruh berdiri yang maksudnya ya Pak, kalau tidak ngaji itu ada perintahnya, ada larangannya. Dia kerjakan juga perintahnya, larangannya, maka Allah katakan Allah akan angkat derajat. Masih ada lagi, Allah akan tambah ilmu. Masih ada lagi, Allah akan tambah imanmu. Masya Allah, luar biasa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi balik lagi kepada tadi bahwa tadi kita bacakan dari berapa surat sebelumnya ini 10, 57 ya, 58. Nah, sebelum ini tadi apa tadi? 10, 57, 58 ya? Apa 17, 9? Oh 17, 9. Oh 17, 9, mohon maaf. 17, 9 tadi, ini isi ayatnya kan surat 17 ayat 9. Ini Quran adalah menuntun kamu ke jalan
Jadi kalau misalnya seorang dokter ingin lurus, baca Al-Quran. Seorang guru ingin lurus, baca Quran. Seorang pedagang ingin lurus, baca Al-Quran. Dia nuntut kita jadi lurus. Dan bagi orang yang ngaji Quran, kemudian lagi dia beriman kepada soleh, maka Allah katakan apa? Ada lagi pahala yang besar. Nah ini surat 17 ayat 9. Jadi kita kerja yang lurus. Nah kemudian Allah katakan Quran ini membawa obat. Nah ini tadi yang 10.22 belum yang ini. Belum kan? Belum ya? Baru sekarang 10 suratnya 10 ayatnya 57 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, maka penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah katakan, hai manusia, telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan. Berarti Quran ini pelajaran. Yang kedua, dia adalah obat. Yang ketiga, dia petunjuk hidup. Yang keempat, dia adalah rahmat. Kenyatakan kata kalian Muhammad, Quran ini mesti kamu senang ada Quran, senang baca Quran. Kenapa? Lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini, insyaallah. Nah ini Quran satu. Tapi kan tadi ketiga amalan, sholat. Jangan lupa sebetulnya sholat kita itu undang rezeki juga ya. Undang rezeki bukan saja materi, rezeki kesehatan, rezeki pergaulan, rezeki kebahagiaan, kedamaian. Coba lihat suratnya 20 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul adzim. 20-132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah katakan, suruhlah keluargamu sholat. Pertama, suruh keluarga sholat dan sabar kerjanya. Allah katakan, kami tidak minta rezeki pada kamu, disuruh kalau kamu sholat, kami jamin rezeki kamu. Dan akibat yang paling baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah jamin rezeki kita. Allah nggak minta rezeki kita, tapi kalau kita sholat, Allah yang kasih kita rezeki sekali, dua kali. Allah jamin juga rezeki lagi. Surah 51 ayatnya 56 sampai 58. 51, 56, 5 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma
yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Shadaqallahul adzim. 51, 56 sampai 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Bukan. 51, 56. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Terus. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi. Kita yang dinyatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi kita diciptakan oleh di dunia ini untuk menyembah Allah. Allah katakan, aku tidak minta makan kepada kamu, justru aku yang kasih kamu makan. Aku tidak minta rezeki kepada kamu, malah aku yang kasih kamu rezeki. Allah katakan, Allah lah paling baik pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Jadi sebetulnya gitu, kalau kita mau rezekinya dimudahkan oleh Allah itu udah ngaji, sholat, ada jaminan. Nah, cuman yang ketiga kalau nggak dikerjain, nggak jadi semuanya, gagal semua. Tadi kan ngaji, sholat, nah yang tiganya infak sedekah. Kalau nggak dikerjakan yang nomor 3, gagal semua nanti. Kok bisa gagal? Lihat surat 3 ayatnya 92. Surat 3 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang kamu kerjakan, apapun juga kebaikan yang kamu kerjakan, sebelum menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu. Jadi berarti infak sedekah itu penting sekali. Jadi Allah tidak akan dapat amal juga sebelum menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu. Jadi berarti kalau kita nggak sedekah, ya nggak dapat artinya. Sholat nggak nyampe, puasa nggak nyampe, haji nggak nyampe, baru Masya Allah. Nah makanya kalau kita perhatikan di Quran ini ya, memang ada 2 hal yang paling penting. Ada 2. Satu sholat itu, kemudian infak itu. Ini orang sebagai orang beriman jangan sampai nggak ngerjain 2 ini. Coba lihat surat 8 ayatnya 3 dan 4. 8, 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Ada ininya? Ya, baca. Ini kami. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi
kedua, lahum darajatun inda rabbihim, Allah angkat harkat derajat mereka. Yang ketiga, wa maghfiratun, Allah menghibur dosa mereka. Yang keempat, wa rizqun karim, Allah berikan kepada mereka rezeki yang berkah. Makanya tiga ini, kalau ada tiga ini, sholat ngaji, sholat itbah, hadiahnya 5. 1, dia tidak akan rugi. 2, pahala sempurna. 3, diberi karunia. 4, dia beri dosa-dosanya, dan Allah mensyukuri perbuatannya itu. Waktunya habis. Baik, waktu Isya tinggal kurang 6 menit lagi. Baik. Mungkin ada jamaah kali yang bertanya. Ya, boleh. Baik, jamaah sekalian, sebentar lagi Isya, mungkin masih ada waktu untuk pertanyaan. Silakan. Pak Haji Bambang, ada pertanyaan? Boleh. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, ada hadis apa ya, bahwa kalau orang sudah meninggal ini kembali ke bumi ini, kembali ke dunia ini untuk bersedekah, katanya gitu ya. Itu kenapa dia hanya sedekah, tidak sholat misalkan? Mungkin sholatnya juga begitu, tapi sedekahnya kurang. Kemudian sedekah apa yang bisa, mungkin sedekah jariah ya Pak Ustaz, yang bisa mengalir terus selamanya meskipun kita sudah mati ya. Dan apakah sedekah itu memberi makan kepada orang itu kan habis langsung makan, atau kita untuk bangun, untuk membantu membangun masjid barangkali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang dari surat 63 ayat-ayatnya 10-11. Jadi Allah tadi, infaklah kamu di jalan Allah sebelum hari tidak ada lagi jual beli. Sebelum hari kamu nanti di ICU, kamu minta kepada Allah, ya Tuhan, jangan dulu aku diwafatkan. Aku ingin bersedekah dulu supaya aku jadi orang soleh. Tapi sayang, ayat 11-nya Allah katakan, tidak akan diundur 1 menit, tidak akan dimajuin 1 menit. Jadi itu surat 63, 10-11. Nah kemudian jariah kita itu sebetulnya amal jariah kita yang paling baik itu apa sih? Allah katakan kalau kamu ingin bersedekah, berinfak, supaya kamu dapat ridho Allah dan kamu pasti beruntung. Surat 30, 38, 38 bunyinya ayat itu, infaklah kamu kepada keluarga dekat, fakir miskin, anak yatim, boleh. Dan antara inilah jalan kalau kamu ingin mencari ridho Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Allah katakan kamu infak kepada keluarga dekat, keluarga termasuk orang tua, adik, kakak, atau orang dekat dan teman dekat kita, sahabat dekat kita. Nah, atau orang miskin, sabilillah, sabil itu kayak imam masjid, penghulu masjid, guru TPA. Nah, itulah yang lebih baik, karena kebaikanmu kalau kamu ingin mencari ridho Allah. Yang kedua, kalau kamu ingin menjadi orang yang beruntung. Jadi berarti bukan jariah tadi itu. Nah, ini yang lebih baik ini. Lah saya pikir-pikir, kenapa kalau dia keluarga dekat, terus miskin, terus sabilillah. Satu, keluarga dekat itu kita tahu kan, ini kita, bapak kita, adik kita tahu ya benar susah kan. Yang kedua, kenapa orang yang miskin? Karena Allah katakan di surat Al-Ma'un, kamu jadi berdosa agama kalau nggak ngasih yatim dan miskin. Yang ketiga, kenapa kita mesti orang yang sabilillah itu? Karena dengan adanya orang sabilillah, supaya Islam itu berkembang terus. Ada guru TPA, ada yang jadi imam masjid, jadi berbuat masjid. Kalau nggak ada mereka, masjid nggak akan makmur. Nah itulah antara tadi yang lebih baik kata Allah sudah 33 abang kata saya. Karena azan sudah manggil kita. Demikianlah subhanallah wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.